senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh sebuah sukacita karena saya dapat kembali menjumpai sahabat senior dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Lina dari GKI Perniagaan Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 6 Februari 2026 ditulis oleh Pendeta Deborah Vivi dari GKI Bobotsari Purbalingga dengan judul Kebahagiaan dan Kebajikan yang dilandaskan pada pembacaan kitab Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kembali Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh berkenan memberkati kami, meneguhkan, menguatkan, menghibur dan menuntun kami dengan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi terang bagi jalan kami, sehingga dalam keseluruhan hidup kami boleh terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan diri kami, mohon Tuhan pimpin kami dengan firman-Mu. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini adalah Mazmur 112 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Sahabat senior, banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebahagiaan hidupnya. Ada yang memamerkan hartanya, kedudukannya, jabatannya, atau pencapaian-pencapaian lain dalam hidupnya. Bahkan ada juga yang cuma berpura-pura bahagia di depan orang. Sebenarnya apakah tanda dan ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh berbahagia? Mazmur 112 diawali dengan sebuah ucapan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang benar-benar bahagia dan diberkati menurut Mazmur ini adalah melalui tanda yang dapat dilihat pada kondisi anak cucu mereka. Ada hal yang menjadi pembeda dengan kebahagiaan yang disuguhkan dunia. Orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah mereka yang memiliki harta sekaligus juga memiliki kebajikan dalam hidupnya. Kebajikannya tidak akan lekang oleh waktu dan keadaan. Apalah artinya orang memiliki harta yang banyak serta anak cucunya berkuasa dan perkasa, tetapi hidupnya jauh dari kebajikan. Harta itu tidak dapat dinikmati dan tidak menjadi berkat. Sahabat senior, takut akan Tuhan adalah sumber kebajikan dan dasar bagi kita untuk melakukan pengelolaan pada harta yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Milikilah perasaan takut akan Tuhan dan mari nyatakan kebahagiaan sejati melalui kebajikan hidup kita yang terus kita nyatakan kepada sesama. Apapun keadaan kita, biarlah tidak menghalangi kita untuk terus melakukan kebajikan demi kebajikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Dan Tuhan tolonglah kami untuk boleh sungguh-sungguh bisa berbahagia dengan semua yang Tuhan curahkan dan limpahkan kepada kami. Menjadi bahagia bukan karena kami punya
dan kami bisa meninggalkan warisan kepada anak cucu kami. Tapi lebih dari itu Tuhan, supaya kebajikan-kebajikan itu boleh tetap ada. Bukan hanya pada diri kami tapi juga sampai anak cucu kami. Biarlah kebajikan-kebajikan Tuhan boleh tetap ada dan boleh terus dilihat dan disaksikan, dirasakan oleh orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kami mohon Tuhan tolong kami dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan boleh kami kecap dan kami bagikan kepada semua orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kami. Kami mohon Tuhan menuntun kami dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat senior, demikianlah perenungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi tanda like, dan membagikannya kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.